Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kandiani, SPD MTD. Saya adalah dosen di Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megarizky Makassar. Video ini adalah pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada video ini saya akan memaparkan mata kuliah Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Dasar memiliki capaian mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami logika matematika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis koordinat kartesius dan fourier. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami limit fungsi dan pengoperasiannya. Yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis turunan atau diferensial. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami integral. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis matriks dan vektor. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami sistem persamaan linear. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses perkuliahan adalah yang pertama yaitu metode contextual teaching learning, itu materi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu problem based learning atau mahasiswa dihadapkan pada masalah. Yang ketiga adalah kekompakan dalam diskusi kelas. Yang kelima adalah tanya jawab. Selanjutnya penilaian yang saya gunakan terdiri dari yaitu yang pertama kehadiran dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua adalah ketepatan dalam mengumpulkan tugas dan ketepatan jawaban yang diberikan dalam tugas. Dan yang ketiga yaitu ujian tengah semester atau mid semester dan ujian akhir semester atau final. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan kita kembali di mata kuliah Matematika Dasar. Oke, alhamdulillah. Saya lihat lagi hadir, tapi saya absen dulu terlebih dahulu ya. Ya, nama mana? Asriani Selvi, Hadir Bu. Nur Indah, Hadir Bu. Laila, Hadir Bu. Julianti Bunga, Hadir Bu. Anggrani Ayu, Hadir Bu. Tri Ramadhani, Hadir Bu. Selviana. Oh, kawan Selviana? Izin ya? Iya Bu. Oke. Rizdawati. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hanya satu orang yang tidak hadir ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi integral. Jadi siapkan alat tulisnya atau perhatikan slide yang Ibu paparkan di atas. Oke, mari kita mulai pembelajaran. Ada yang tahu gambar apa di atas? Jembatan. Jembatan. Apa lagi? Gambar apa lagi? Oh, jembatan. Gambar batu
bangunan yang di sana gedung tinggi itu bisa kokoh seperti itu karena adanya perumusan integral sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang ahli. Jadi perhitungan tentang bangunan itu bisa terbentuk itu adalah dari integral atau perhitungan matematika. Sama dengan jembatan. Jembatan juga ini bisa kokoh supaya mobil lewat dengan lancar itu, supaya dia bisa menampung berapa mobil yang bisa lewat di sana, itu berarti itu adalah perhitungan dari integral. Oke? Baik lagi, apalagi ini komputer. Algoritma di komputer itu dasar-dasarnya adalah integral atau matematika. Jadi untuk mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi seperti kalian itu adalah penting sekali mempelajari integral. Jadi gambar di atas adalah integral dalam kehidupan. Oke. Nah, sekarang ada yang masih ingat materi yang lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Apa? Oke, belajar apa kita minggu lalu? Turunan. Oke, tentang turunan. Kan kemarin itu atau minggu lalu itu kita belajar tentang turunan. Nah, hari ini kita belajar tentang integral. Integral itu ada kaitannya dengan turunan. Oke, apa itu kaitannya? Oke, ini. Integral terus adalah dikatakan anti dari turunan atau lawan dari turunan. Oke, jadi sebelum mempelajari integral kita harus tahu dulu apa itu turunan. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu turunan, contoh, rumus-rumus. Nah, ada beberapa yang tak semua nih apa perhitungannya yang ambil di dalam perhitungan kemarin. Oke? Nah, sesuai dengan tugas-tugas ini bukan? Oke. Nah, sekarang ini kita belajar tentang integral. Ya. Yang pertama itu di integral ada dikatakan integral tak tentu. Oke, integral tak tentu seperti di atas. Nih memiliki bentuk umum. Nih seperti di atas. Disimbolkan seperti huruf S yang panjang. Oke, integral ini simbolnya seperti ini. Ada huruf S panjang berapa? Itu simbol dari integral. Bentuk umumnya adalah integral x pangkat n. Ingat, x pangkat n dx. Dx itu menandakan diferensial atau turunan. Jadi selalu ada dx. Jadi integral x pangkat n dx sama dengan 1 n tambah 1 x berpangkat n tambah 1 ditambah c. Ingat, selalu ada tambah c. Itu apa? Ada yang tahu itu apa? Konstanta. Di turunan kemarin konstanta jadi 0. Oke, pintar. Terus kalau di integral harus ada tambah c-nya adalah konstanta. Oke, nah sekarang ada syaratnya untuk n tidak boleh sama dengan minus 1. N-nya pangkatnya maksudnya di sini tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, lanjut nah. Jadi ingat integral x pangkat n dx sama dengan 1 n tambah 1 x berpangkat n tambah 1 ditambah c. Ingat tambah c-nya. Kalau integral tertentu selalu ada tambah c. Kalau integral tertentu nanti kita pelajari integral tertentu. Oke? Nah, ini adalah contoh penerapan rumus di atas. Oke? Hasil dari integral x pangkat 2 ditambah 3 dx sama dengan berapa nilai n-nya di sini? Integral. Oke, pintar. 2. Pangkatnya adalah 2. Berarti n-nya adalah 2. Oke, pintar. Nah, sekarang karena n-nya 2 berarti hasil dari integral x pangkat 2 ditambah 3dx adalah 1/3 x pangkat 3 tambah 3x tambah c. Karena n-nya 2 berarti n tambah 1-nya jadi 3. Pangkatnya jadi pangkat 3 juga. Oke, jadi hasilnya 1/3 x pangkat 3 tambah 3x tambah
Oke, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti mengerti untuk contoh yang pertama. Oke? Nah, sekarang ini adalah beberapa teorema yang digunakan dalam integral. Yang pertama, jika ada k fx dx, berarti jadinya k integral fx dx. Yang kedua adalah integral fx tambah gx dx adalah integral fx dx tambah integral gx dx. Selanjutnya yang ketiga, integral fx kurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral dx dx. Yang keempat, kalau dia berpangkat dx berpangkat r dx adalah dx pangkat r tambah 1 per r tambah 1 ditambah c. Oke. Ingat, integral tak tentu selalu ada tambah c di belakang. Ingat c, konstanta. Oke? Nah, sekarang ini beberapa contoh dari teorema tadi. Oke, yang pertama hasil dari integral 1/5 x pangkat 3 dikurang 2x dx. Nah, ini berapa? Di soal di atas, ini berapa? 3. Oke, karena n-nya 3 berarti hasil integralnya adalah 1/4 x pangkat 4. Terus x-nya 2x, x-nya berpangkat 1. Ingat, kalau x berpangkat 1 berarti n-nya 1 berarti 1/2 x pangkat 2 ditambah c. Nah, selanjutnya di sini jadi 1/20. Kenapa bisa jadi 1/20? Karena Ini 5 kali 4. Karena 5 kali 4. oke, karena hasil ini 1/5 dikali 1/4 jadinya 1/20. Sobat. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, integral akar x tambah 2 dx. Nah, hasilnya seperti ini. Integral akar x sama dengan integral x pangkat 1/2 ditambah 2 dx. Ada yang mau bertanya? Nah, kenapa? Kenapa clear? Kenapa akar x bisa berubah menjadi x pangkat 1/2? Oh, yang ini. Oke, Mas Allah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, itu akar x, ini akar x bisa diubah atau sama dengan x berpangkat 1/2. Karena di dalam matematika itu akar x bisa menjadi x pangkat 1/2. Ini teoremanya bentuk pangkat. Jadi kalau tidak ditulis di sini depannya ada 2. Nah, di sini pangkat 1 menjadi 1/2. Kalau akar x-nya di sini x, di sini ada 3, berarti jadinya x berpangkat 1/3. Oke? Oke? Nah, ingat itu kan? Nah, jadi akar bisa berubah jadi bentuk x berpangkat pecahan. Oke? Ingat nggak? Nah, sekarang hasilnya adalah 2/3 x pangkat 3/2 tambah 2x tambah c. Oke, konstan. Masalah. Oke, nah lanjut. Ini ada beberapa contoh atau latihan-latihan soal yang mau ibu siapa tahu ada yang bisa, ya kan? Ada yang sudah mengerti teorema-teorema tadi, nah, kan? Ini adalah penerapan teorema yang tadi. Siapakah yang bisa atau tidak ada, masih ada yang ditanyakan, boleh bertanya atau boleh menjawab juga. Oke, nah sekarang untuk nomor 1, hasil dari integral 3/4 x pangkat 2 tambah 5x dx. Oke, ada yang bisa? Oke, atau masih ingin melihat contoh sebelumnya? Oke, kalau contoh sebelumnya di sini n-nya berpangkat x berpangkat 3 berarti n-nya adalah 3. Kalau di soal tak 3/4 x berpangkat 2 berarti n-nya adalah 2. Oke, nah biar siapa yang bisa kerja? Adakah? Oke, lakukan. Iya, di situ di bawah.
Oke. Nah, sekarang siapa namanya, Nak? Oh, Sofi. Tepuk tangan untuk Sofi. Oke, nah sekarang lihat jawaban dari Sofi. Integral 3/4 X pangkat 2 tambah 5 X dx berarti 3/4 hasil integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah 5 kali 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Oke, di sini dia dicoret. Kenapa dicoret? Karena hasilnya hasil baginya sama dengan 1. Oke, karena 3 bagi 3 hasilnya 1, jadi Sofi mencoretnya. Boleh tidak? Boleh. Pintar. Nah, sekarang berarti ini dicoret berarti 1/4 X pangkat 3 ditambah 5/2 X pangkat 2 ditambah C. Oke, ingat selalu nilai C. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Oke, kenapa? DX-nya dikemanakan, Bu? Nah, DX-nya kemana? DX yang di sini sama integralnya setelah operasinya diselesaikan diubah menjadi C karena ini sudah jawaban. DX itu kan tadi turunan, nah karena itu sudah diintegralkan makanya jadi ditambah C. Oke? Nah, sudah diintegralkan berarti hilang hasil integral hasil turunannya. Oke? Nah, lanjut. Sudah ada lagi masih ada yang bertanya? Oke. Nah, sekarang nomor berikutnya. Nomor 2 atau nomor 3 dulu? Oke, nomor 2. Oke. Boleh di sebelah sana. Oke, yang kedua. Perhatikan jawaban teman Pak. Kalau bertanya boleh, kalau mengoreksi juga boleh. Oke. Nah, sudah selesai? Oke, siapa namanya? Bunga. Oke, Bunga. Masalah tepuk untuk Bunga. Nah, sekarang lihat pekerjaannya Bunga. Di sini 2x pangkat 3 dikurang 3x dx. Oke, n-nya adalah 3. Berarti 1/4 x berpangkat 2 atau 4. Harusnya di sini 4. Nah, oke, Masya Allah. Di sini karena dia n-nya berpangkat 3 berarti pangkatnya juga pangkat 4. Oke, nah sekarang jadi hasilnya 2/4 x pangkat 4. Itu tidak salah tapi kurang tepat. Betul ya? Nah, sekarang x pangkat 4 dikurang 3 kali 1/2 x pangkat 2 ditambah c. Nah, ini 2 kali 1/4 jadinya 2/4. X pangkat 4 dikurang 3/2 x kuadrat ditambah c. Nah, sekarang 2/4-nya jadi 1/2. Kenapa bisa tiba-tiba jadi 1/2? Disederhanakan jadinya 1/2. Masing-masing dibagi 2. Oke, Masya Allah. Nah, di sini 2/4 menjadi 1/2 karena sama-sama dibagi 2. Oke, 3/2 x pangkat 2 tambah c. Ingat sudah di c. Masih ada yang keliru? Atau masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, lanjut. Siapa lagi bisa? Oke, silakan. Iya, apa kayaknya?
ini jawabannya adalah, nah, lihat, dia dari akar X. Nah, sesuai dengan contoh yang sebelumnya, akar X berubah jadi X berpangkat 1/2. Oke, kemudian selanjutnya 1/2 hasil kedalamnya 1/2 tambah 1, X pangkat 1/2 tambah 1. Selanjutnya ditambah X 1 itu integralnya adalah X. Oke, kita coba. Terus ini 1/2 tambah 1 1/3/2. Oke, kemudian jadinya 4/3 dari 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4/3. Oke. Terus X pangkat 3/2 tambah X tambah 5. Oke, dadah jam keliru. Dadah. Oke, tepuk tangan untuk Clara. Oke, nah sekarang berhubung masih ada 2 nomor. Oke, nanti saya tambahkan jadi 5 nomor sebagai oleh-oleh tadi rumah. Oke, apa itu oleh-oleh? Oke, nah kan kalau misal matematika sering pelajari atau sering ulang kan mudah dimengerti, ya kan? Jadi nanti kalau mau pemrograman komputer sudah gampang diingat rumusnya, ya kan? Oke, nah sekarang sebelum ditutup pembelajaran kita, sebelum ditutup pembelajaran kita, adakah yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari hasil apa yang dipelajari hari ini? Oke, ada kan? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oke. Nah, coba ya Lala. Integral itu sangat penting untuk mahasiswa di sistem informasi. Oke, Masya Allah, penting banget karena kita mau menghadapi pemrograman komputer di semester berikutnya. Jadi harus kuat matematika dasar. Pecahan, penyulangan, pengurangan, bilangan bulat, terutama masuk di integral, rumus, turunan, nah itu penting banget. Oke, nah siapa lagi kasih kesimpulan? Oke, sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Penting kau untuk kehidupan matematika? Penting banget atau penting saja? Penting banget. Oke, nah sekarang sebelum menutup pembelajaran, ada tadi oleh-oleh tak? Ingat kirim di LMS pembelajaran kita apa itu? Di FB. Oke, ingat batasnya sampai besok sore. Oke, tak apa-apa? Gampang itu, 5 nomor. Oke, nah sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk ilmu kalian. Nah, Ibu tutup materi ini atau pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah dan kita berdoa dulu sebelum selesai. Oke, berdoa dulu sesuai keinginan masing-masing. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.